Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto, SE MMCPOD, yang dalam semester ini telah membimbing kami dalam mata kuliah etika bisnis. Dalam UTS kali ini, saya akan menjelaskan terkait pembahasan artikel Dokter Estetika ungkap daftar skincare yang overklaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone dari Liputan 6. Perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MC701, nomor induk mahasiswa 230201010088. Table of content yang berisi tentang pendapat pribadi, yang kedua identifikasi masalah etika bisnis, yang ketiga rekomendasi perusahaan skincare, yang keempat peraturan pemerintah terkait, yang kelima adalah outcome atau dampak yang diharapkan. Pandangan etis tentang overclaim di industri skincare yang berdasarkan artikel Liputan 6, bahwa pendapat pribadi saya tidak setuju dengan praktik overclaim pada produk skincare. Nah, klaim yang berlebihan misalnya menyatakan bahwa kadar bahan aktif jauh di atas kandungan sebenarnya atau menjanjikan hasil yang tidak realistis merupakan bentuk ketidakjujuran yang menyesatkan konsumen dan berpotensi mengorbankan keselamatan kulit. Kasus yang diangkat oleh Liputan 6 mengenai produk lokal yang overclaim dan temuan hidroquinone tanpa izin yang jelas menunjukkan problem serius sistemik dalam komunikasi pemasaran di Indonesia. Itu adalah pernyataan dari Dr. Deka Hartono. Analisis berdasarkan teori etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip kejujuran menurut Sonny Craft, kemudian yang kedua prinsip tidak berniat jahat, yang ketiga prinsip keadilan dan saling menguntungkan, yang keempat integritas moral dan hormat pada diri sendiri, yang kelima etika teknologi dan utilitarianisme. Keterkaitan dengan peraturan di Indonesia yaitu Permenkes nomor 1175 tahun 2010 yang mensyaratkan izin produksi kosmetik dan penerapan CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Kedua adalah per BPOM nomor 3 tahun 2022, klaim yang pada penandaan dan iklan harus benar, jujur, adil, dapat dibuktikan dan jelas, dan tidak menyesatkan atau bukan klaim medis. Pelanggaran ini akan dikenai sanksi administratif. Yang ketiga adalah per BPOM nomor 18 tahun 2024 yang mempertegas penandaan promosi iklan kosmetik yang objektif dan tidak menyesatkan. Yang keempat adalah per BPOM nomor 25 tahun 2025 agar memperbaharui daftar bahan yang diizinkan atau dibatasi atau dilarang, memaksa brand menyesuaikan formula dengan masa transisi 12 bulan sampai berlaku penuh Oktober 2026. Rekomendasi konkret untuk perusahaan skincare. Yang pertama adalah validasi formula dan bahan. Yang kedua, klaim berbasis bukti. Yang ketiga, transparansi penandaan dan notifikasi. Yang selanjutnya adalah quality assurance dan post-maker surveillance. Dan yang terakhir adalah budaya etika dan komite klaim. Penjelasannya ada di slide. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya. Yang pertama adalah masalah etika yang muncul. Jadi kasus overclaim pada produk skincare dan penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinone ini tanpa izin jelas akan menimbulkan beberapa masalah etis bisnis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakjujuran informasi produk. Yang kedua adalah pelanggaran keselamatan konsumen, dan yang ketiga adalah pelanggaran transparansi dan tanggung jawab sosial. Kemudian nilai atau prinsip etika yang diabaikan yaitu yang pertama prinsip kejujuran, yang kedua prinsip tidak berniat jahat, yang ketiga adalah prinsip keadilan, yang keempat prinsip integritas moral, dan yang terakhir adalah prinsip saling menguntungkan. Apa dampak terhadap konsumen? Yang pertama adalah kerugian finansial. Di sini jelas, karena konsumen membayar produk dengan harga tertentu berdasarkan klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, risiko kesehatan. Penggunaan bahan berbahaya dapat menyebabkan iritasi, kemudian hiperpigmentasi dan efek samping serius jika digunakan tanpa pengawasan. Yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan. Jadi konsumen kehilangan kepercayaan terhadap merek dan industri skincare secara umum yang dapat mempengaruhi loyalitas dan perilaku konsumen. Kemudian rekomendasi penyesuaian agar sesuai dengan etika bisnis. Yang pertama yaitu transparansi informasi produk. Yang kedua adalah audit dan pengawasan secara berkala. Yang ketiga adalah kepatuhan regulasi. Yang keempat adalah penerapan prinsip etika bisnis. Yang kelima adalah budaya etika dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang proaktif. Dan bagaimana penyesuaian ini meningkatkan tanggung jawab perusahaan? Yaitu dengan melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama itu membangun kepercayaan, yaitu dengan transparansi dan kejujuran sehingga meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kedua, mengurangi risiko hukum. Jadi kepatuhan regulasi akan menghindarkan sanksi BPOM dan tuntutan hukum. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan reputasi jangka panjang, yaitu integrasi moral akan memperkuat citra merek dan daya saing.
Yang keempat, yaitu keberlanjutan bisnis. Jadi hubungan saling menguntungkan dengan konsumen, maka akan menciptakan pasar yang stabil. Jadi outcome yang diharapkan tentunya produk aman sesuai dengan standar, kemudian klaim realistis yang didukung dengan bukti ilmiah. Yang ketiga adalah konsumen merasa dilindungi dan dihargai. Yang keempat adalah industri skincare lebih etis dan berkelanjutan. Kemudian regulasi kebijakan yang relevan di Indonesia yaitu Permenkes nomor 1175 Menkes /per/8 tahun 2020 yang mengatur izin produksi kosmetik dan penerapan CPKB. Yang kedua, per BPOM nomor 3 tahun 2022 yang menyatakan mensyaratkan teknis klaim jujur dapat dibuktikan, jelas dan tidak menyesatkan dan hukum medis. Yang ketiga adalah per BPOM nomor 2 tahun 2023 yang berisi tentang pengawasan terhadap pembuatan dan peredaran kosmetik, kemudian pengawasan fasilitas label dan medis. Yang keempat adalah per BPOM nomor 18 tahun 2024 yang berisi tentang regulasi penandaan promosi dan iklan kosmetik. Ini mempertegas transparansi dalam label dan iklan. Yang kelima, per BPOM nomor 2 tahun 2025 yang menetapkan bahan kosmetik yang diizinkan, dibatasi atau dilarang, kemudian penyesuaian lampiran hingga Oktober 2026. Yang keenam adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas keamanan, informasi yang benar, dan perlindungan dari produk yang berbahaya. Kemudian rekomendasi langkah konkret agar produk mematuhi regulasi yang pertama adalah pendaftaran dan notifikasi produk. Yang kedua adalah penerapan CPKB dan sertifikasi produksi. Yang ketiga adalah pengawasan bahan dan formulasi. Yang keempat, audit internal dan eksternal. Yang kelima, pengaturan klaim dan penandaan. Yang keenam, pemantauan dan pelaporan. Serta yang terakhir adalah pendidikan dan budaya etika. Kemudian rekomendasi yang lain untuk perusahaan skincare yaitu implementasi sistem BPOM yang proaktif. Kemudian ada transparansi klaim produk. Yang ketiga adalah pelaporan reaksi dan rekam medis konsumen. Yang keempat adalah audit label dan formulasi yang berkala. Yaitu dengan melakukan pengecekan kesesuaian komposisi dan label dengan standar regulasi, misalkan mencocokkan data pada PIF atau DIP. Kemudian outcome yang diharapkan, yang pertama adalah kepercayaan konsumen. Jadi mendapatkan kembali kepercayaan dari konsumen dan meningkat karena klaim yang akurat serta komunikasi yang transparan. Kemudian yang kedua adalah reputasi perusahaan. Ini akan dikenal sebagai brand yang bertanggung jawab dan terpercaya, terus mendukung loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah kesehatan masyarakat. Jadi dengan berkurangnya risiko efek samping, alergi atau kondisi medis terkait penggunaan kosmetik. Kemudian yang keempat adalah pengurangan risiko hukum. Jadi minimnya aduan atau gugatan karena mematuhi regulasi. Yang kelima adalah stabilitas industri. Sehingga tercipta persaingan sehat berbasis kualitas produk, bukan klaim kosong semata. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.